Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Atau pecinta channel Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai tentang beberapa ulum, dan kita akan berawal daripada ulumul hadis, dan kita insyaallah akan ada beberapa seri dari pembahasan kali ini. Sebelum membahas lebih lanjut atau kita masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa like, kemudian komen, dan subscribe channel YouTube kita, supaya selanjutnya kita akan lebih semangat dalam menghasilkan video-video yang dapat menginspirasi kita semua, tentunya untuk menambah pengetahuan keilmuan kita dalam agama. Baiklah teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini, karena yang akan kita bahas tentang ulumul hadis, maka kita akan datangkan langsung nih abangda kita dari Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin juga. Nah, beliau adalah abangda Muhammad Zainuddin Ruslan. Ahlan wa sahlan kepada abangda kita. Gimana kabarnya ini Sidi? Alhamdulillah sehat. Insya Allah beberapa menit ke depan kita akan berbicara bersama beliau tentang ulumul hadis ini. Nah, supaya tidak berpanjang lebar, jadi kalau sebelum kita membahas sebuah ilmu nih, biasanya tuh ada istilah ulama yang mengatakan kita harus mengenal mabadi asyarah. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke ulumul hadis, bisa dijelaskan dulu apa sih mabadi asyarah itu? Tafadhol lah untuk abangda kita. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira, hayyan qayyuman sami'an basira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi kafatan basyiran wa nadhira, wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'du. Selamat datang pemirsa channel Senat Usuluddin, dan terima kasih saya ucapkan kepada pengurus Senat Usuluddin atas kepercayaannya. Insyaallah sebuah gebrakan yang sangat bagus untuk mengawali berbicara tentang ilmu pengetahuan, untuk menyebarkan ilmu dan menyiarkan ilmu yang sangat penting ini. Insyaallah, sebagaimana dikatakan oleh Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, inni akhafu durusal ilmi, ketika beliau mengirim surat kepada Abu Bakar Ibnu Hazm, yaitu gubernur Madinah kala itu, dan satu-satunya cara supaya ilmu itu tidak punah adalah dengan cara menyiarkannya. Kemudian tadi terkait tentang mabadi asyarah ya. Mabadi asyarah itu kita bertanya, apa itu mabadi asyarah? Mabadi asyarah adalah dasar-dasar atau pengantar yang sangat perlu bagi setiap salik atau siapa yang ingin berjalan di atas suatu bidang ilmu tertentu untuk dia ketahui dulu. Liudi ala thoriq, supaya dia menerangi jalannya. Apa saja itu 10 pengantar yang dimaksud? Ini sudah dikumpulkan dalam qasidah Syekh As-Sabban, yaitu yang mengatakan inna babadi kulla fanin asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma samarah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u, al-ismu wal istimdadu hukmu syari'u, masailu. Masailu wal ba'du bil ba'd iktafa, wa man daral jami'a hadza syarafa. Jadi ada 10. Yang pertama had, berarti definisi sangat perlu kita ketahui. Al-maudu, kemudian apa saja pembahasan ilmu itu. As-samarah, apa gunanya saya mempelajari ilmu itu. Supaya thalib ilmu itu lebih berselera untuk belajar, lebih semangat untuk belajar, karena dia tahu apa tujuan, apa target setelah dia mengetahui ilmu itu, apa yang akan feedback yang akan dia dapatkan. As-samarah, kemudian wafadluhu, apa kelebihannya, kemudian wanis batun, kemudian apa hubungan ilmu ini dengan ilmu yang lain, wal wadi'u, kemudian bagaimana siapa pemerakasar ilmu ini, dan kemudian sejarah perkembangannya. Al hukmu, kemudian kita juga perlu tahu secara hukum syariat apa mempelajarinya. Al istimdadu, dari mana ilmu ini diambil sehingga menjadi satu kesatuan ilmu yang utuh. Masailu, kemudian dalam setiap ilmu itu pasti banyak sekali masalah-masalah yang perlu kita elaborasi secara mendalam. Itulah mabadi asyarah ya. Berarti kalau sederhananya mabadi asyarah itu gambaran umum daripada semua ilmu, daripada suatu ilmu. Nah, tadi kan di mabadi asyarah kita mulai dari had. Had itu ta'rif berarti. Nah, insya Allah mungkin sekarang kita perlu ketahui nih sih,
ta'rif daripada ulumul hadis itu apa? Nah, bisa langsung dijelaskan. Oke, terkait tentang ta'rif, kalau kita mentarif suatu terminologi secara ilmiah, tentunya tidak sesederhana kita mengatakan mengartikannya secara sinonim. Betul. Kan tetapi kalau biasanya kita melihat dari akar struktur kata daripada terminologi tersebut. Kaitannya dengan ulumul hadis. Ulumul hadis kalau kita melihat struktur katanya kan berbentuk tarkib idhofi, yaitu yang multaimun minal juz'ain mudhaf wa mudhafun ilaih. Nah, Ilmu mudhaf, kemudian al-hadis mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Nah, kita artikan satu persatu daripada juz'ain ini. Apa arti ilmu itu, kemudian apa arti al-hadisnya, kemudian setelah digabung menjadi ulumul hadis, apa artinya? Menarik nih. Nah, untuk ulum itu kan jamak daripada ilmu. Ilmu itu secara bahasa artinya mutlaqul idrak. Artinya pokoknya pengetahuan apapun bentuknya secara mutlak itu disebut dengan ilmu. Oke. Dan banyak sekali pengertian-pengertian yang lain, tapi ini secara bahasa. Kemudian al-hadis ma'ruf. Kalau dari segi bahasa memang diddul qadim, artinya lawan kata daripada lama, artinya baru. Kemudian bisa juga yutlaq alal khobar, artinya kabar atau berita. Hal ataka haditsu Musa, apakah sudah sampai kepadamu kabar tentang Nabi Musa, atau cerita atau kisah tentang Nabi Musa. Kemudian adapun secara istilah muhaditsin, itu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn wa sifatin khilqiyatin wa khuluqiyatin. Jadi segala hal yang dinisbatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berbentuk perkataan beliau atau perbuatan-perbuatan beliau atau persetujuan-persetujuan beliau, tidak pernah beliau katakan akan tapi, dan tidak pernah beliau perbuat akan tapi, beliau tidak maksudnya menyetujui bahwa sahabat melakukan hal demikian. Itu takrir. Dan insya Allah akan kita dalami nanti setelah masuk pembahasan. Kemudian sifatun khilqiyatin, bagaimana para sahabat, orang-orang yang hidup bersama beliau itu menyifati keindahan fisik beliau yang sangat indah, yang sangat menawan. Kemudian begitupun yang tidak kalah indahnya adalah khuluqiyah. Bagaimana akhlak budi pekerti beliau yang sangat mulia. Nah, jadi melalui mempelajari ilmu hadis itu kita akan bagaimana akan yatahaqqaq husnul iqtida ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah kita gabungkan mudhaf dan mudhafun ilaih itu ilmu hadis, ulumul hadis, berarti artinya segala pengetahuan yang berkaitan dengan hadis, maka itu masuk ilmu hadis. Banyak sekali hal-hal yang perangkat-perangkat yang kita butuhkan dalam mempelajari ilmu hadis. Misalnya terkait dengan riwayah. Ya, bagaimana kita meneliti riwayah itu apakah sahih ataukah dhaif. Jadi untuk mengetahui hal itu kita perlu meneliti ar-rawi, orang yang mentransmisikan hadis itu. Jadi para ulama hadis memasang standar yang sangat ketat dalam setiap perawinya. Jadi kita untuk mengetahui para perawi itu kita perlu menelusuri biografi mereka secara detail. Kapan mereka lahir, al-mawalid, kemudian kapan mereka wafat, al-wafayat, kemudian siapa saja guru-guru mereka, suyuhuhu, kemudian siapa saja murid-murid mereka, talamiduhu, kemudian apa saja karya-karya mereka, musannafatuhu, kemudian apa komentar-komentar ulama yang berkompeten, ulama jarh wa ta'dil kepada mereka. Apakah ulama si fulan ini direkomendasikan ataukah di blacklist? Intinya setelah digabung tadi ilmu hadis, berbicara tentang segala hal yang berkaitan dengan hadis, itulah ilmu hadis gitu. Nah itu secara bahasa tadi nih. Nah berarti mungkin kalau secara istilahnya seperti apa?